Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Dorcas Sitorus. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Atas kasih dan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan, Engkau telah menuntun kami, jemaat-Mu hadir di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, untuk melayani akan nama dan kebesaran-Mu ya Tuhan lewat ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini boleh berlangsung awal akhir dengan baik oleh karena tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membacakannya sebagaimana pembacaan Mazmur. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami, baik di surga maupun di bumi. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami akan isi firman-Mu, serta urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat bertutur kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Yang terambil dari Satu Korintus 12 ayat 27 sampai yang ke-31 yang menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjuk kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Renungan kita pada malam hari ini masih berangkaian dengan renungan pada hari Minggu kemarin dan Selasa dan dilanjutkan pada malam hari ini. Dengan tema memiliki karunia roh untuk saling melengkapi. Ada berbagai macam karunia-karunia roh yang diberikan kepada orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Karunia-karunia roh merupakan pemberian atau karis yang telah Allah berikan untuk melengkapi orang yang percaya menjadi saksi Kristus. Memang tidak mudah untuk memberikan penjelasan tentang sebuah pemberian atau adikodrati yang baru dialami dan diterima oleh jemaat di Korintus. Kesalahpahaman dalam jemaat tentang karunia-karunia roh dapat menimbulkan kekacauan di tengah-tengah persekutuan jemaat yang baru percaya pada Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu, dalam perikop ini Paulus memberikan perincian tentang peran dan fungsi karunia Roh Kudus tersebut melalui sebuah gambaran yang dapat mereka pahami dengan mudah agar tidak terjadi lagi anggapan dan pemikiran satu karunia lebih tinggi derajatnya dengan karunia yang lain. Paulus menggunakan gambaran tubuh Kristus untuk menjelaskan bahwa masing-masing orang telah diberikan karunia yang berbeda-beda. Dan setiap orang itu mempunyai karunia, bukan orang-orang tertentu saja, tetapi setiap orang itu diberikan karunia untuk melakukan peran yang berbeda-beda juga, namun memiliki fungsi yang sama, saling menopang, saling membangun, saling menguatkan satu sama lain. Menjadi persekutuan yang saling melengkapi. Maksud roh dalam orang percaya ialah mendorong pelayanan bersama. Akan tetapi, orang-orang yang di Korintus yang mendapatkan karunia-karunia rohani, ada yang merasa bahwa karunia berbahasa roh itu nilainya lebih tinggi daripada karunia-karunia yang lain. Sehingga mereka yang tidak bisa berbahasa roh, mereka merasa lebih rohani, lebih spiritual, dan lebih diberkati. Nah, kalau itu terjadi di dalam sebuah persekutuan, orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh akan merasa minder dan lebih rendah diri, bahkan tidak akan mau melayani. Hal ini terjadi dalam jemaat di Korintus. Perbedaan karunia rohani ternyata melahirkan kesombongan rohani pada sebagian jemaat. Sementara dalam diri jemaat lainnya malah muncul rasa minder dan rendah diri, dan mereka yang merasa bisa dan mampu ingin berkuasa, sedangkan yang lemah tidak mau melayani karena merasa tidak mampu, sehingga perpecahan pun terjadi. Dan ini juga sering terjadi di dalam persekutuan kita saat ini. Paulus mengingatkan bahwa tidak ada status tinggi rendahnya dalam tubuh Kristus. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, mengisi hidup setiap orang dalam jemaat. Bekerja sama demi mencapai satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Paulus menganalogikan gereja seperti tubuh Kristus memiliki organ dan fungsi yang berbeda. Namun setiap bagian tubuh harus bekerja sama agar tujuan tubuh utama tercapai. Demikian juga kita orang yang percaya harus bekerja sama dengan karunia-karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita, agar kita benar-benar dapat memuliakan Tuhan. Dalam ayat 27 sampai yang ke-29, arti kiasan tubuh Kristus menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus secara bersama-sama satu kesatuan yang telah ditetapkan dan ditata untuk melayani. Beberapa peran yang disebutkan oleh Paulus dalam perikop ini adalah: pertama, orang percaya yang memiliki peran sebagai rasul. Istilah rasul di sini berarti mereka yang telah diutus. Para rasul diutus untuk mengucapkan hikmat dan nubuat. Peran kedua, sebagai nabi untuk mengucapkan pengetahuan dan melayani. Dan peran ketiga, karunia sebagai guru yang berfungsi mengajar atau memberitakan Injil. Peran keempat, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Peran kelima, mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh. Seseorang tidaklah lebih rohani dengan karunia yang dimiliki ini. Jadi bukan karunia itu yang membuatnya penting, namun penggunaan dan fungsi yang dikerjakan di dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Bila kita mencermati fungsi dan karunia-karunia roh yang telah disebutkan oleh Paulus dalam persekutuan jemaat, diibaratkan seperti tubuh Kristus yang bertujuan untuk memuliakan Kristus. Fungsi roh ini bersaksi tentang Kristus melalui setiap anggota tubuh Kristus yang bersinergi, saling melengkapi satu sama lain. Dan pada ayat yang ke-30 sampai yang ke-31, semua karunia roh yang telah diberikan saling bergantung dan penting bagi pertumbuhan dan pembangunan persekutuan jemaat Tuhan. Setiap orang Kristen harus bertekun untuk menunjukkan karunia-karunia roh yang mereka miliki, bukan untuk tujuan mengklaim bahwa dirinya paling hebat dengan karunia yang dimilikinya, melainkan untuk saling mendorong satu sama lain agar menggunakan karunia-karunia tersebut saling melayani orang lain dengan penuh kasih. Jadi di dalam setiap karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih dari semuanya, tapi yang diutamakan dari setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih. Nah, bila seluruh anggota jemaat digambarkan sebagai tubuh Kristus, maka apapun peran kita di tengah-tengah jemaat akan memiliki fungsi untuk melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bahkan di dalam pelaksanaannya, setiap tubuh Kristus ini akan bekerja tanpa menganggap dirinya lebih baik atau lebih utama daripada orang percaya lainnya yang memiliki lebih berbeda dengan dirinya. Satu tubuh berperan dengan baik, maka anggota tubuh yang lain akan berfungsi dengan baik. Persekutuan orang yang percaya pada Yesus Kristus terikat dalam satu aliran tubuh Kristus. Masing-masing saling menghargai, saling mengakui, saling membutuhkan, dan saling menopang. Terpujilah Kristus. Amin. Amin, amin. Sambil merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 258 ayat 1 dan 2. Meski banyak anggota
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami bisa saling menopang, saling menguatkan, saling melengkapi dalam tugas pelayanan kami dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, tiap-tiap kami sebagai anggota tubuh Kristus dengan penuh kasih. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami juga mau berdoa bagi seluruh warga jemaat dari sektor 1 hingga sektor 6, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami untuk dalam setiap pergumulan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dalam tugas pekerjaan maupun tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Bagi warga jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit saat ini, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka rasakan, kami mohon Tuhan, datanglah melawat mereka, menyembuhkan mereka melalui tangan dokter dan perawat yang menangani mereka. Berkatilah setiap usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Berkatilah setiap obat-obatan dan makanan minuman yang mereka pakai, supaya lewat itu semua mereka dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang sedang berduka karena kehilangan keluarga kekasih. Kami mohon Tuhan, Engkau datang untuk menghibur dan menguatkan keluarga mereka, sehingga mereka juga dapat melewati ini semua dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi KMJ kami, Bapak Pendeta Esra Sudarsono bersama keluarga. Kiranya Tuhan mau berkati, berikan kesehatan, Tuhan berikan juga kemampuan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kami juga mau berdoa bagi para presbiter, penatua, dan diaken. Kiranya Tuhan juga mau berkati, memberikan kemampuan kepada kami semua dalam setiap pelayanan kami. Kami juga mau berdoa bagi seluruh karyawan kantor, komisi-komisi, serta seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam tugas pelayanan di gereja ini, supaya Tuhan, Engkau mau berkati dan memampukan agar kami semua dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan juga mau berkati dari pimpinan yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun, supaya bangsa dan negara kami ini selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan ingat nas Alkitab dari pertama Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan alam, ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Kemurahan juga kebajikan sepanjang hidup. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun di rumah, dimohon perhatiannya untuk dapat mendengarkan warta jemaat.
Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 27 April 2022 sebagai berikut. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Dorcas Sitorus yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. 2. Ibadah keluarga pada hari Rabu 04 Mei 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Diake Nyonya Liberty Dewi dan pelayan liturgi Penatua Andreas Nanang. 3. Ibadah syukur HUT kelima GPIB Jemaat Cipecang. Akan dilaksanakan ibadah syukur HUT kelima GPIB Jemaat Cipecang pada hari Minggu 01 Mei 2022 pukul 06.00 WIB dan pukul 09.00 WIB di setiap jam ibadah. Dan dalam rangka memperingati HUT GPIB Cipecang, maka akan dilaksanakan sejumlah kegiatan HUT, di antaranya 1. Lomba nasi tumpang sektor dengan tema HUT 5 tahun GPIB Cipecang. 2. Lomba menyanyi karaoke lagu rohani bagi lansia usia 60 tahun ke atas. Lomba bersifat perseorangan dan bukan sektor. 3. Lomba cerdas cermat Alkitab atau CCA antar sektor. Informasi lebih lanjut dilihat dalam warta jemaat. Dimohon agar Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dapat ikut melaksanakan kegiatan HUT GPIB Cipecang. 4. Jadwal konseling pastoral pendeta. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa jadwal konseling pastoral pendeta adalah hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB. Jika ada warga jemaat atau keluarga yang rindu berdiskusi atau mohon dukungan doa langsung dari pendeta, datang ke gereja sesuai waktu di atas, atau dapat membuat janji temu dengan pendeta. Catatan jadwal ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai situasi dan kegiatan pendeta setiap saat. 3. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Saudara Risen Marulitua Sidabutar, anak dari Bapak Jufri Elam Sidabutar dan Rosmiati Panjaitan, warga jemaat sektor pelayanan 6. Meninggal dunia pada hari Kamis 14 April 2022 dan sudah dimakamkan pada hari Jumat 15 April 2022 di Depok. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus sumber penghidupan sejati memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. 6. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Ibadah kita telah selesai.